time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemahaman individu. Yang pertama, pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah proses mengenal seseorang secara menyeluruh, baik dari segi fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Menurut Prayitno pada tahun 2012, pemahaman individu merupakan usaha untuk memperoleh data tentang diri seseorang agar dapat memahami potensi, karakteristik, dan permasalahannya. Setiap individu itu unik dan berbeda, sehingga perlu dipahami secara khusus, bukan disamakan dengan orang lain. Contohnya, guru memahami kemampuan belajar siswa agar dapat menyesuaikan metode mengajarnya. Yang kedua yaitu tujuan pemahaman individu. Tujuan utama pemahaman individu adalah agar kita dapat mengenal potensi dan karakter seseorang secara menyeluruh, mengetahui kebutuhan, kesulitan, dan masalah yang dihadapi individu, membantu individu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, menjadi dasar pemberian layanan bimbingan, konseling, dan pendidikan, menumbuhkan hubungan yang positif antara pembimbing dan individu. Makna praktis dari tujuan di atas yaitu dengan memahami seseorang, kita bisa menolong. Yang ketiga yaitu manfaat pemahaman individu. Pemahaman individu memberi manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi pendidik atau konselor, menyesuaikan pendekatan dalam mengajar atau membimbing, mengetahui potensi dan kesulitan peserta didik. Yang kedua, bagi individu, mengenal kemampuan dan kelemahannya sendiri, membantu dalam pengambilan keputusan atau pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Yang keempat yaitu teknik pemahaman individu. Pemahaman individu dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu teknik tes. Teknik tes menggunakan alat untuk standar untuk mendapatkan data kuantitatif atau angka. Contohnya, tes inteligensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadiannya. Tujuannya yaitu mengetahui kemampuan, potensi, dan karakter seseorang secara objektif. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik ini dilakukan tanpa alat ukur formal, menghasilkan data kualitatif atau deskriptif. Contohnya dari teknik non-tes yaitu observasi, mengamati perilaku individu secara langsung, wawancara, menggali informasi melalui percakapan mendalam, studi dokumentasi, menelaah catatan pribadi, rapor, atau hasil karya individu. Tujuan dari teknik non-tes yaitu memahami kepribadian, emosi, dan interaksi sosial individu. Yang kelima yaitu aspek-aspek pemahaman individu. Menurut para ahli,
Praitno, Winkel, Yusuf, dan lain-lain. Aspek yang perlu dipahami dari individu mencakup aspek fisik, yaitu kondisi tubuh, kesehatan, dan penampilan. Aspek psikis yaitu kepribadian, emosi, motivasi, bakat, dan minat. Aspek sosial, hubungan dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Yang berikut aspek spiritual, yaitu nilai, kepercayaan, dan pandangan hidup individu. Kesimpulan dari keempat aspek di atas yaitu pemahaman individu harus dilakukan secara menyeluruh atau holistik agar dapat mengenal seluruh potensi dan karakter seseorang. Kesimpulan dari materi di atas yaitu setiap individu memiliki keunikan yang berbeda. Pemahaman individu membantu pendidik, konselor, dan lembaga dalam membimbing dan mengembangkan potensi seseorang dengan menggunakan teknik tes,